السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih berkaitan dengan bulan Ramadan. Pertemuan yang kemarin kita telah membahas atau masih membahas tentang syarat yang keempat, yaitu berakal. Syarat yang keempat yaitu berakal. Kemudian dalam masalah ini terdapat beberapa masalah, yaitu tentang puasa orang-orang yang hilang akalnya. Kemudian hilangnya akal dibagi oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama, bagaimana hukum puasa orang gila, hilang akal karena gila. Kemudian yang kedua, hilangnya akal karena al-ma'tu. Al-ma'tu di sini kemarin kita jelaskan bahwasanya yang setengah-setengah. Kadang dia pembicaraannya seperti orang yang normal dan kadang tidak. Kemudian yang ketiga adalah al-kharif, hilangnya kesadaran atau ingatan karena tua, yaitu kita istilahkan dengan pikun. Kemudian sekarang yang keempat adalah hilangnya akal seseorang karena pingsan. Hilangnya akal seseorang karena pingsan. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa taala, dalam hal ini tentang puasa orang yang hilang akalnya karena pingsan, yang pertama, bagaimana hukum puasa orang yang sudah berniat puasa di malam harinya kemudian dia pingsan. Misalnya seorang yang sudah berniat puasa pada malam harinya, bahkan dia ikut sahur misalnya, kemudian dia pingsan sebelum fajar. Dia pingsan sebelum fajar atau sebelum subuh, dan tidaklah dia sadar kecuali setelah terbenamnya matahari, yaitu ketika sudah waktu berbuka puasa dia sadarkan diri. Nah, sekarang bagaimana hukum puasa orang seperti ini? Tadi malam dia ikut sahur, tapi dari fajar sampai maghrib dia pingsan. Maka puasa orang seperti ini tidak sah. Puasa orang yang seperti ini tidaklah sah, dan dia wajib untuk mengqadha hari tersebut, wajib untuk mengganti hari tersebut. Inilah pendapat dari mayoritas para ulama, seperti dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Di sini terdapat pertanyaan, kenapa puasanya tidak sah? Kenapa puasanya tidak sah? Bukankah malamnya dia berniat? Bukankah malamnya dia sudah berniat? Tidaknya atau tidak sahnya puasa dia, orang yang pingsan di jami'an nahar, ya,
seharian full dia pingsan, itu sebagaimana hadis Nabi SAW, puasanya tidak sah karena hadis ini. Itu Nabi SAW bersabda, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthalihi. Dia meninggalkan makanan. Yang namanya puasa adalah meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, wal hasanatu bi ashri amthalihi. Satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan. Beda dengan puasa. Kalau puasa tidak ada batasnya balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sisi pendalilannya adalah dalam hadis di atas disebutkan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Sedangkan orang yang pingsan tidak melakukan demikian. Jadi orang pingsan tidak melakukan demikian. Ya, dia tidak merasa dirinya menahan diri dari makan dan minum dan syahwat ketika pingsan, sehingga puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa dia wajib qadha? Bukankah dia pingsan? Ya, bukankah pingsan itu termasuk uzur baginya? Terus kenapa dia qadha? Para ulama mengatakan karena dia disamakan, dikiaskan, ya, seperti hukum orang yang sakit, puasa orang yang sakit, puasa orang yang tidak puasa karena sakit, sehingga hukum orang yang pingsan seharian full masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam bepergian jauh, safar, maka wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Jadi dia dikiaskan seperti orang yang sakit. Kemudian juga adanya ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, dia berkata, "Wa mata fasada as-sawmu bihi aw bil ighma'i fa 'ala al-mughma' 'alayhi al-qada'u bi ghairi khilafin 'alimnahu." Dan kapanpun puasa seorang itu rusak karena pingsan, maka dia wajib mengqadha hari tersebut tanpa ada perselisihan para ulama sepanjang yang kami ketahui. Ya, ini masalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekarang bagaimana hukum puasa orang yang pingsan di sebagian hari puasanya, tidak seharian full, tapi sebagian hari saja. Nah, seseorang yang sudah berniat puasa di malam harinya, sudah sahur, kemudian dia pingsan sampai sebelum waktu berbuka puasa, atau dia pingsannya 2 jam dari fajar sampai 2 jam sebelum berbuka, 1 jam sebelum berbuka, maka puasa orang tersebut sah. Ya, puasanya sah. Karena tadi yang dinamakan dengan puasa adalah menahan, ada niat menahan diri makan, minum, dan syahwat. Nah, ketika dia terbangun, dia merasakan yang namanya menahan atau imsak tersebut, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat itu. Ya, sehingga kata para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, itu puasanya sah dan tidak wajib qadha. Ya. Kemudian selanjutnya, hukum puasa orang yang hilang kesadarannya karena dibius. Bagaimana hukumnya? Misalnya ada orang yang terluka ingin operasi misalnya, mau tidak mau harus dibius total, sedang berpuasa. Ya. Nah, siapa saja yang hilang kesadarannya karena dibius, maka hukum puasanya sama seperti hukum puasa orang yang pingsan tadi. Kalau bius totalnya seharian full, ya sehari penuh, maka puasanya tidak sah dan wajib untuk mengqadha puasanya.
Dalilnya sama juga. Kemudian juga yang kedua adalah ketika hilang kesadarannya pada seluruh, bukan pada seluruh siang, yaitu sebagian siang, ya, sebagian hari puasanya saja, enggak penuh full, ya, tidak sepenuh hari, ya, maka sama saja hukumnya seperti orang yang pingsan di atas, ya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala ashabuna, para sahabat kami berkata, wa man zala aqlu bi maradin aw bi syurbi dawa'in syaribahu li hajatin aw bi udhrin akhara, siapa saja yang hilang kesadarannya karena dia sakit atau dia minum obat bius, ya, karena ada kebutuhan atau ada uzur yang lain, lazimahu qada'us shaumi duna shalah, dia wajib untuk mengqadha puasanya tanpa mengqadha salat. Nanti kita akan bahas bagaimana hukum mengqadha salat orang yang pingsan. Kal mughma alaihi, seperti orang yang pingsan. Wala ya'thamu bi tarki shaumi fi zamani zawali aqlihi, dia tidak berdosa karena meninggalkan puasa tadi seharian full misalnya, atau setengah hari dia pingsan misalnya, dia tidak berdosa meninggalkan puasa. Wa amma man zala aqlu bi muharramin ka khamrin aw ghairihi mimma sabaqa bayanuhu, adapun orang yang hilang kesadarannya karena dia minum yang haram, seperti perkara barang-barang yang mabukkan, ya, minum-minuman yang mabukkan sehingga hilang kesadarannya, fayalzamuhul qada, dia wajib untuk mengqada, wa yakunu asiman bitarki wallahu a'lam, maka dia berdosa karena tadi minum khamar, ya, hilang kesadarannya karena minum khamar. Nah, di sini ada faedah, yaitu hukum mengqadha salat bagi orang yang pingsan. Bagaimana hukum mengqadha salat orang yang pingsan? Dalam masalah ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang hilang kesadaran bukan atas keinginannya, seperti pingsan karena suatu kejadian, seperti misalnya tertabrak kendaraan, waliyadzubillah, dan yang lainnya, pokoknya bukan atas keinginan dia, maka dalam hal ini dia wajib qadha jika pingsannya kurang dari 3 hari, ya, jika pingsannya kurang dari 3 hari, pingsannya 3 hari kurang atau kurang darinya, ya. Jika lebih dari itu maka tidak wajib qadha. Jika dia tertabrak mobil atau motor misalnya, kemudian pingsannya 4 hari misalnya, otomatis dia enggak sholat, ya, maka dia tidak wajib qadha karena pingsannya lebih dari 3 hari. Hal ini sebagaimana ada asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walamma ruwiya anna Ammar radhiyallahu anhu ughmiya alaihi 3. Sahabat Ammar radhiyallahu anhu pingsan 3 hari. Tsumma afaqa faqala hal sallaitu. Dia pun siuman, dia pun tersadar. Kemudian dia mengatakan kepada para sahabatnya, apakah saya sudah salat ya? Kemudian para sahabat berkata, ma sallaita mundu salasin, engkau tidak pernah salat sejak 3 hari, karena dia pingsan. Summa tawaddaa, Ammar pun pergi berwudu radhiyallahu anhu, wa shalla tilka salas, dia mengqadha mengqadha salat yang 3 hari tersebut, ya. Nah, dari sini ya Syekh bin Baz rahimahullah berkata, kalau pingsannya itu 3 hari atau kurang dari itu maka wajib qadha. Kalau pingsannya lebih dari 3 hari maka tidak wajib qadha, ya. Yang kedua, orang yang hilang kesadaran, ya, hilang kesadarannya atas keinginannya sendiri, seperti karena dibius, maka dia wajib mengqadha salatnya walaupun pingsannya tersebut 3 kurang dari itu atau lebih, ya.
Ini sebagaimana pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, annahu in zala aqluhu bi ikhtiyarihi fa alaihi al-qada'u mutlaqa. Bahwasanya jika seorang itu pingsannya atas keinginannya dia sendiri, seperti karena dibius tadi, kemudian dia minum obat supaya pingsan misalnya, maka dia wajib qada salatnya secara mutlak tanpa melihat lama pingsannya. Ya. Para muslim dan muslim hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian syarat yang kelima, syarat wajib dan sahnya puasa yang kelima adalah mukim. Yang kelima adalah bermukim. Jadi yang wajib untuk berpuasa adalah mukim. Ya, orang yang bermukim. Mukim maksudnya adalah orang yang menetap, tidak dalam keadaan sedang bepergian jauh. Tidak dalam keadaan sedang berpergian jauh. Jadi mukim itu hanya sebagai syarat wajib, bukan syarat sah. Orang yang safar sah puasanya kalau dia mampu. Orang yang safar. Dalilnya adalah ijma' para ulama. Ijma' ini dinukil oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia berkata, ittafaqu ala anna siyama nahari ramadhana ala. Para ulama sepakat bahwasanya puasa di siang hari Ramadan itu wajib untuk orang yang sehat, untuk orang yang mukim, ya menetap, kemudian untuk orang yang berakal balik, ya, kemudian untuk orang yang muslim. Yang keenam, mampu. Mempunyai kemampuan untuk berpuasa adalah salah satu dari syarat diwajibkannya seseorang untuk berpuasa. Ya, mampu untuk berpuasa. Mampu di sini maksudnya dia tidak sakit atau dia tidak tua renta. Dia tidak tua renta, ya. Kalau dia tua, saking tuanya dia tidak mampu berpuasa misalnya, masih belum pikun, ya. Kemudian dia sakit, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Sekarang faedah. Bagaimana hukum puasa para pekerja berat? Hukum puasanya para pekerja berat. Para pekerja berat itu masuk pada keumuman orang-orang yang diwajibkan berpuasa, orang-orang yang mukallaf, ya, masuk pada keumuman orang yang diwajibkan berpuasa. Mereka tidak dihukumi seperti orang sakit atau safar, para pekerja berat, sehingga mereka juga wajib untuk berniat puasa di malam harinya. Wajib untuk berniat puasa di malam harinya untuk puasa besok. Akan tapi jika memang pekerjaannya tersebut sangat dia butuhkan, misalnya dia butuh sekali untuk menafkahi anak, istri, makan dan minum, atau di saat pertengahan hari puasa dia merasakan berat, ya, semalam dia sudah niat untuk berpuasa sekalipun dia sebagai pekerja berat, tapi di siang hari dia enggak mampu untuk menahan sakitnya, lapar, haus misalnya, ya, sehingga kalau dia melanjutkan puasanya dia akan pingsan atau bahkan dia akan dicelakakan, membahayakan, ya, dirinya. Maka dalam hal ini dia boleh tidak berpuasa, ya, tapi tetap harus mencobanya, ya, tetap harus berniat malam dia harus berniat puasa untuk besoknya. Namun kalau kembali lagi enggak mampu, boleh dia berbuka puasa, boleh dia tidak berpuasa.
Ya. Tapi dia tetap wajib qadha puasanya. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Buhuti dalam Kasyaful Qana'. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, yaitu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ya. Suci dari haid dan nifas adalah di antara syarat diwajibkannya seorang wanita untuk berpuasa. Suci dari haid dan nifas. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah apabila wanita sedang haid itu tidak salat, tidak puasa, yang demikian itulah sebagai tanda kekurangan agamanya. Jadi wanita itu agamanya kurang, ya, kurang karena dia ketika haid meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan itu wajib, ya. Haram hukumnya kalau mereka berpuasa, tetap mereka berpuasa, tetap mereka salat, ya. Kemudian juga ijma' para ulama. Sekarang hukum puasa wanita haid dan nifas. Tadi kita katakan hukum puasanya adalah haram kalau dia berpuasa, ya, wanita haid dan nifas. Dahulu ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang sahabi yang bernama Mu'adzah radhiyallahu taala anha. Dia berkata kepada Aisyah, "Ma balul haidhi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salata?" Kenapa sih orang yang haid itu qadha puasa tapi enggak qadha salatnya? Ya, kenapa dibedakan? Faqalat Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang haruriyah? Ya, Aisyah berkata. Kenapa dia mengatakan demikian? Sebelumnya haruriyah itu adalah salah satu sekte Khawarij. Ya, haruriyah. Karena wanitanya orang-orang Khawarij itu mengqadha salat ketika dia haid. Haid dia tinggalkan salat tapi dia qadha salatnya. Ya, para wanita haruriyah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Apakah engkau seorang haruriyah?" Ya, yang berkeyakinan bahwasanya wajib qadha salat ketika haid. Ya. Kemudian Mu'adzah berkata, "Lastu biharuriyah." Saya bukan orang haruriyah, walakinni as'al. Saya hanya bertanya saja. Ya. Qalat Aisyah berkata, menjawab, "Kana yusibuna dzalik." Dahulu juga kami haid, ya. Fa nu'maru biqada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'is shalah. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Kemudian selanjutnya, jika wanita haid dan nifas suci, ya, di pertengahan hari puasa Ramadan, ya, misalnya dia tuh sudah beberapa hari haid atau nifas, kemudian tidak ada keluar darah lagi, alias suci, sudah suci. Sucinya itu datangnya di pertengahan hari Ramadan, di pertengahan hari puasa Ramadan, misalnya waktu zuhur atau waktu asar, maka saat itu juga dia wajib imsak, ya, wajib untuk imsak, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa di sisa hari tersebut sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian selanjutnya, apa hukum wanita minum obat penunda haid?
obat untuk penunda haid agar bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan para wanita dibolehkan untuk meminum obat penunda haid, penunda hamil agar bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dengan syarat aman dari bahaya. Dengan syarat aman dari bahaya. Kemudian syarat yang kedua, dia harus dengan saran dari dokter, panduan dan saran dari dokter. 2 syarat ini baru dia boleh. Kalau dokter mengatakan tidak mengapa, maka dia boleh untuk minum obat tersebut. Imam Al-Hattab rahimahullah berkata bahwasanya dahulu Imam Malik pernah ditanya tentang hal ini. Imam Malik pun membencinya. Ya, Imam Malik membencinya. Kenapa Imam Malik membencinya? Imam Ibnu Rushd mengatakan Imam Malik membenci hal ini adalah karena dikhawatirkan akan terjadi bahaya pada tubuh si wanita yang minum obat tersebut. Ya, mungkin sampai sini dulu apa yang kita bahas pada hari ini. InsyaAllah selanjutnya kita akan membahas syarat yang terakhir, yaitu niat. Ya, niat. Apakah niat ketika niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisanata lillahi ta'ala atau yang lain. Ya. Nanti kita akan bahas insyaallah syarat yang terakhir tentang niat. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.